Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Sultan Satria dengan NIM 22000184118 dari kelas G dengan mata kuliah Keamanan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek dari Keamanan Komputer kelas G, di mana saya memilih tema dengan judul Kriptografi Modern, yaitu enkripsi dan deskripsi. Lebih spesifiknya lagi, saya mengambil judul dengan enkripsi AES atau algoritma AES 128 bit menggunakan bahasa C++. Untuk bagian pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang encrypt.c++. Untuk bagian di atas ini terdapat library bernama include, iostream, dan setstring. Ini digunakan untuk melakukan input atau output dan operasi string. Selanjutnya terdapat library fstream yang digunakan untuk membaca atau menulis file. Kemudian di sini juga terdapat library ssstream. Ini digunakan untuk memanipulasi data dalam format stream. Kemudian terdapat library struktur.h yang telah saya buat. Ini merupakan bagian file header eksternal yang digunakan untuk berisi tabel-tabel seperti algoritma untuk AES, yaitu AESbox. Kemudian ada mul2 dan mul3 yang digunakan dalam proses enkripsi ini. Kemudian yang selanjutnya, kita terdapat fungsi add around key. Ini digunakan untuk melakukan operasi sort antara blok data 128 bit dengan kunci. Operasi ini menambahkan keamanan dengan mencampur data dalam kunci. Seperti berikut. Kemudian yang kedua atau selanjutnya di sini terdapat fungsi subbytes. Fungsi ini menggunakan tabel sbox untuk melakukan substitusi nonlinear pada setiap byte. Fungsi ini juga memberikan efek pengacakan atau confusion. Selanjutnya di sini terdapat fungsi shift rows. Fungsi ini menggeser baris kedua, ketiga, kemudian keempat dari blok data atau state. Fungsi ini juga membantu menyebarkan data atau diffusion. Seperti berikut, merupakan fungsi dari shift rows. Selanjutnya terdapat juga fungsi dari mix column. Fungsi ini melakukan transformasi kolom dengan menggunakan operasi matriks. Di dalam fungsi ini juga terdapat penggunaan tabel mul2, mul3 untuk mempercepat operasi perkalian dari Galois field atau GF. Fungsi ini meningkatkan difusi data dengan mencampurkan byte antar kolom. Fungsi selanjutnya di sini terdapat fungsi round, kemudian ada fungsi final round. Bedanya pada fungsi round ini terdapat mix kolom, sedangkan pada final round tidak terdapat mix kolom. Karena ronde terakhir hanya melakukan substitusi saja dan pergeseran tanpa mencampurkan kolom. Selanjutnya terdapat fungsi AES-encrypt. Ini merupakan bagian utama dalam melakukan enkripsi dalam metode atau algoritma AES ini. Ini menggunakan key expansion atau expanded key. Ini digunakan untuk menghasilkan kunci-kunci tambahan dari kunci utama. Proses ini membuat data lebih sulit dipecahkan oleh penyerang. Selanjutnya terdapat fungsi integer main. Pada fungsi ini kita terdapat fungsi untuk melakukan input pesan yang akan dienkripsikan oleh pengguna. Selanjutnya pesan yang ingin dienkripsikan ini disimpan ke dalam file yang bernama message.as seperti berikut. Pesan ini akan disimpan dalam bentuk atau format heksadesimal. Kemudian terdapat juga proses enkripsi yang menggunakan blok data 16 byte menggunakan fungsi AES-encrypt berikut ini. Maka di sini langkah-langkahnya pengguna akan menginputkan pesan terlebih dahulu yang ingin dienkripsikan. Kemudian program akan menyimpan data tersebut yang kemudian akan melakukan enkripsi pesan pada bagian key expansion berikut.
Juga di sini sebelumnya terdapat bagian dari membaca kunci dari file atau seperti berikut: in file.open dalam kurung key file. Ini merupakan bagian yang digunakan untuk membaca kunci enkripsi dari file key file dalam format heksadesimal dan seterusnya sampai nanti terdapat pesan berikut: menulis string terenkripsi dalam pesan file message.is seperti berikut. Ketika program ini dijalankan, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini, yaitu terdapat keterangan bahwa aplikasi ini merupakan tool enkripsi AES 128 bit. Sini program meminta untuk pengguna memasukkan pesan yang ingin dienkripsikan. Misalkan saya akan memasukkan pesan yang dienkripsikan di sini, yaitu saya bernama Arvin Sultan Satria. Kita akan melakukan enter. Maka di sini pesan terenkripsi dalam bentuk heksadesimal seperti berikut. Kemudian di sini juga terdapat keterangan bahwa pesan yang dienkripsikan atau pesan yang diberikan telah tersimpan ke dalam file message.is. Maka kita akan melihat message.is yang tersimpan seperti berikut. Kemudian kita masuk ke dalam decrypt.c++. Pada library ini sama seperti library sebelumnya yang digunakan pada enkripsi.c++. Kemudian di sini juga terdapat subroundkey, fungsi yang digunakan untuk melakukan operasi sort antara data atau state dengan kunci putaran atau roundkey. Kemudian di sini juga terdapat inverse mix column yang digunakan untuk mengimplementasikan langkah inverse mix column yang merupakan bagian dari kebalikan dari mix column pada enkripsi. Dia menggunakan tabel lookup seperti mul 9, mul 11, mul 13, dan mul 14 yang digunakan untuk mempercepat operasi matematika di bidang Galois atau GF. Setiap kolom dari blok ini dienkripsi secara terpisah dengan operasi sort. Selanjutnya terdapat shift rows. Pada bagian shift rows ini, kita dapat menggeser atau program dapat menggeser baris pada blok data ke kanan sebagai kebalikan dari shift rows yang menggeser ke kiri saat enkripsi. Kemudian mengatur kembali posisi byte untuk membalikan posisi atau proses enkripsi. Pada fungsi selanjutnya juga terdapat subbytes. Pada fungsi ini, program mengganti setiap byte dengan nilai yang sesuai dalam inverse sbox. Fungsi ini juga membalikan fungsi substitusi atau subbytes yang dilakukan pada saat enkripsi. Kemudian terdapat fungsi round dan initial round. Fungsi ini sama-sama digunakan untuk putaran terakhir saat enkripsi. Bedanya, pada initial round tidak terdapat inverse mix column seperti pada round. Kemudian terdapat fungsi utama, yaitu fungsi ASDecrypt. Fungsi ini digunakan untuk mengatur proses deskripsi pesan dalam blok 128 bit. Kemudian melakukan serangkaian putaran untuk membalikan proses enkripsi. Selanjutnya memulai dengan initial round seperti berikut, yang diikuti dengan 9 putaran menggunakan fungsi round yang ada sebelumnya. Kemudian di sini juga terdapat bagian main yang digunakan untuk membaca pesan terenkripsi, yaitu pesan dari message.is ini. Kemudian mengonversikan data-data yang terdapat pada message.is menjadi array assignment chart. Selanjutnya terdapat juga di sini assignment chart-nya. Kemudian di sini juga ada key file, digunakan untuk membuka file binar untuk membaca kunci 128 bit. Kemudian terdapat juga key expansion. Ini menghasilkan kunci tambahan untuk setiap putaran deskripsi menggunakan fungsi key expansion. Kemudian terdapat ASDecrypt juga
untuk memproses setiap blok 16 byte menjadi pesan singkat terenkripsi, kemudian menampilkan hasil deskripsinya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menampilkan hasil deskripsinya. Kita akan melakukan run pada program ini, run code seperti biasa. Kemudian apakah pesan yang sebelumnya dienkripsikan akan muncul? Maka di sini pesan yang dienkripsikan sebelumnya muncul. Maka program ini berhasil melakukan deskripsi. Berikut ini merupakan pesan yang dideskripsikan dalam format hexa. Dan ini hasil dari pesan yang dideskripsikan. Selanjutnya di sini juga terdapat struktur .h. Ini merupakan bagian penting untuk algoritma AES ini dalam melakukan proses enkripsi maupun proses deskripsi. Seperti itu. Di bagian awal ini terdapat forward reach dial S-box. Ini merupakan bagian utama atau bagian penting pada substitusi reach dial yang digunakan dalam proses sub-bytes AES. Kemudian di sini juga terdapat tabel mul2. Ini digunakan dalam langkah mix column pada AES yang melibatkan operasi perkalian di bidang Galois. Ini sama seperti tabel sebelumnya. Terdapat juga nilai-nilai atau nilai-nilai yang berisi nilai 0x00 hingga 0xFF yang diacak secara transformasi matematika. Sama selanjutnya terdapat recon, terus ada inf underscore s, terdapat juga mul 9, mul 11, mul 13, dan seterusnya. Tabel-tabel ini merupakan bagian dari implementasi AES untuk menangani berbagai operasi matematis dengan efisiensi yang tinggi. Pada bagian header juga, di sini kita menggunakan ifn def dan define structures underscore h. Ini digunakan untuk memastikan agar kode hanya di-encode satu kali saat proses kompilasinya. Seperti itu program yang saya buat, yaitu enkripsi AES 128 bit menggunakan bahasa C++. Dari semua codingan yang ada ini, mereka berjalan dengan lancar dan berjalan sesuai dengan apa yang diminta. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan dalam presentasi ini. Saya akhiri dengan membaca hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, dan salam penutup, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.